Frater, suster, bapak, ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Advent 4, tahun liturgi A, dengan tema Seorang gadis akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan disebut Emmanuel, Allah beserta kita. Keputusan Allah untuk datang dan tinggal di tengah kita dimaksudkan untuk menyelamatkan kita. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Haryanto SCY, Kor dari Wanita Katolik RI DPC San Frades, tata laksana dari lingkungan Santo Yosef. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, telah 3 minggu kita mempersiapkan diri menyambut kelahiran Yesus, dan perlahan tetapi pasti kita meyakinkan diri kita bahwa peristiwa kelahiran Yesus adalah sebuah sejarah kehidupan. Maka di minggu yang keempat Advent ini, lilin sudah bernyala semua. Bukan lagi saatnya menanti atau menunggu, tetapi menyambut Dia yang hendak hadir, hendak lahir, dan terlebih hendak tinggal di tengah-tengah kita. 1 pekan ini diketengahkan kepada kita tokoh-tokoh yang disebut dalam kelahiran Yesus. Dan itu menjadi pratanda bahwa tokoh-tokoh itu sungguh-sungguh real, hadir, mengiringi, dan akhirnya juga hendak kita sambut dalam peristiwa kehadirannya. Seperti halnya seseorang bertamu mengunjungi sebuah rumah sahabatnya, lampu tampak menyala, suara TV barangkali juga terdengar atau musik, tetapi pintu tertutup rapat. Ia mengetuk lama namun tidak dibukakan, bukan karena tidak ada orang di dalamnya, melainkan karena penghuni rumah sedang sibuk dan akhirnya tidak mendengarkan. Sering Allah hadir seperti tamu itu. Ia datang, mengetuk, menyapa, tetapi hati kita tertutup dengan kesibukan, mungkin bahkan kecemasan, kekhawatiran, atau rencana-rencana kita. Yosef yang nanti akan hadir dalam bacaan Injil, ketika Tuhan mengetuk lewat mimpi, ia membuka pintu hatinya. Meskipun itu berarti menerima sesuatu yang tidak ia rencanakan. Demikian juga Yosef, ia tidak tahu seluruh rencana Allah, tetapi ia percaya pada petunjuk Tuhan melalui ketaatannya, membawa Maria dan Yesus ke tempat yang dimana Yesus mau, Allah mau, dan kita tentu akan membuka hati seperti Yosef dan Maria itu. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya, juga merayakan kurban di altar. Intensi misa yang pertama mengucap syukur bersama keluarga Bapak B. Halim Gani atas penyertaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria, atas ulang tahun perkawinan yang ke-13 anak kami Brigita Stevi Valegata de Kekogani dan Yohanes Agung Endika Setiadini. Semoga keluarga ini senantiasa diberikan rahmat kerukunan, kedamaian, kesehatan, dan perlindungan, dan terlebih tetap setia dengan iman Katolik. Yang ketiga, mendoakan arwah. Bersama dengan Jesslyn dan keluarga, mendoakan arwah Robertus Eric Cantona. Bersama dengan anak istri, mendoakan arwah Bapak Petrus Jimmy Smith yang 40 hari yang lalu menghadap Tuhan. Bersama dengan keluarga Daniel Lesmana, mendoakan arwah Bapak F.S. Marjaka 2 tahun yang lalu menghadap Tuhan. Semoga mereka senantiasa diampuni segala dosanya dan diberi kebahagiaan kekal di surga, serta menjadi pendoa bagi keluarga yang masih berziarah di dunia ini. Kita akui segala kelemahan dan kedosaan kita agar kita layak merayakan peristiwa yang amat agung ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon,
kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dihantar kepada kebangkitan yang mulia dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab
Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang Anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai Anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu semua yang telah tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia.
Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehatlah, apalagi kan masih bentar lagi mau Natal loh. Rasul Paulus itu merumuskan 3 keutamaan Kristiani, atau kita juga mengenalnya sebagai keutamaan teologal. Yang pertama iman, yang kedua apa? Harapan, ketiga kasih. Salah satu keutamaan yang ingin saya angkat dalam homili saya hari ini adalah tentang harapan. Kalau kita renungkan bersama, setiap dari kita itu pasti memiliki yang namanya harapan. Sebagai orang tua misalnya, pasti kita berharap supaya anak kita itu bisa sekolah dengan baik, sehingga kelak bisa sukses hidupnya. Lalu juga sebagai anak kita juga berharap ya supaya orang tua kita itu bisa selalu hidup bersama, ya, menyekolahkan kita. Ya. Lalu sebagai suami istri, kita juga berharap ya supaya pasangan kita itu bisa setia dengan kita, dengan Anda maksudnya. Ya. Lalu juga sebagai pastor paroki, tentu Romo Haryanto juga berharap supaya umat paroki San Frades ini bisa rukun, ya, bisa saling bekerja sama dalam membangun kehidupan gereja. Lalu juga sebagai frater topper, saya juga memiliki harapan supaya kelak Romo Haryanto itu bisa meluluskan saya nanti. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua harapan kita itu bisa terwujud? Suatu ketika ada seorang istri yang bertanya-tanya dalam hatinya, kira-kira apa yang akan diberikan suaminya kepadanya sebagai kado Natal nanti ya? Dia menerka-nerka, berpikir, lalu akhirnya memutuskan, ya sudahlah, saya kasih kode saja, karena kalau mau minta secara langsung, ya nggak enak juga ya, nggak surprise nanti. Lalu sang istri tadi mendatangi suaminya dan berkata, "Ayang, tadi malam saya mimpi loh." "Wah, mimpi apa?" tanya suaminya. "Iya, tadi malam saya itu mimpi memakai kalung berlian loh. Kira-kira apa ya maksudnya ya?" Lalu suaminya tadi menjawab,
Oh, tenang. Nanti setelah misa malam Natal kamu akan tahu jawabannya. Malam hari setelah mereka pulang dari misa malam Natal, pasangan suami istri tadi itu memadu kasih untuk merayakan Natal. Mereka pun saling berbagi kado Natal. Sang istri memberikan kado kepada suaminya, lalu suaminya membukanya dan ternyata hadiahnya adalah satu set alat pancing. Ya, karena suaminya itu suka mancing. Seperti Romo Haryanto itu juga suka mancing. Lalu sekarang gantian istrinya memberikan kado kepada suaminya. Lalu istrinya dengan semangat membukanya dan ternyata isinya adalah sebuah buku yang berjudul Tafsir Mimpi. Nah, menurut Anda ini, khususnya bagi para ibu-ibu, bagaimana perasaan Anda ketika berada di posisi sang istri tadi? Pasti kecewa ya? Ya. Kecewa kan? Iyalah ya. Setiap dari kita itu pasti akan kecewa ya ketika harapan kita itu tidak terwujud. Si istri tadi kan sebenarnya memberikan kode itu supaya nanti dibelikan kalung berlian. Ya. Tetapi karena suaminya itu enggak peka, bukan kalung berlian, tapi malah buku Tafsir Mimpi. Saudara-saudari, hal serupa juga terjadi dalam bacaan Injil hari ini ya sebenarnya. Meskipun penulis Injil Matius itu tidak mengisahkan bagaimana dinamika perasaan yang dialami oleh Yusuf, ya. Tetapi kita bisa membayangkan ya bagaimana kekecewaan yang dialami oleh Yusuf ketika mendengar bahwa Maria tunangannya itu sudah mengandung terlebih dahulu sebelum mereka menikah. Meskipun ya mungkin Maria itu sudah menjelaskan begitu ya bahwa anak yang ada di kandungannya itu berasal dari Roh Kudus, tentu Yusuf enggak langsung percaya. Ya, makanya tadi dikisahkan bagaimana Yusuf hendak menceraikan Bunda Maria. Dan tentang harapan yang tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan, maka orang-orang zaman sekarang itu sering mengatakan seperti ini. Sudahlah, lebih baik jangan berharap lagi, nanti malah kecewa. Banyak orang zaman sekarang yang tidak mau berharap lagi ya, karena takut akan kecewa kalau harapannya itu tidak bisa terwujud. Nah, ketika kita sudah tidak mau berharap lagi ya, karena takut kecewa tadi, sebenarnya kita itu sudah kehilangan apa artinya dari beriman. Karena beriman itu kan artinya sebuah harapan ya. Kita tidak tahu ke depannya itu bagaimana. Ya, keberhasilankah atau kegagalankah. Tetapi karena kita itu memiliki iman, kita itu tetap maju. Kita percaya bahwa Allah akan senantiasa menyertai kita. Allah akan tetap menjaga kita kalau kita jatuh dalam perjalanan yang penuh tidak kepastian itu. Bahkan juga secara psikologi gitu ya, harapan membuat hidup kita itu menjadi lebih terarah, ya. Menjadi lebih bermakna, dan bahkan menjadikan kita itu memiliki alasan mengapa kita itu masih tetap hidup hingga saat ini. Sebaliknya, tanpa harapan hidup kita itu akan terasa hampa, kehilangan tujuan, dan membuat seseorang itu mengalami keputusasaan, kecemasan, dan bisa jadi tidak memiliki harapan untuk hidup lagi. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, di tengah perjalanan hidup yang kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, doa-doa yang nampaknya tidak terkabul, mari kita tetap percaya kepada rencana dan penyelenggaraan Allah. Salah satu alasan yang membuat doa atau harapan kita itu tidak terwujud adalah Tuhan itu memiliki rencana yang lebih indah dari doa dan harapan kita. Dan inilah yang terjadi pada Santo Yusuf. Meskipun awalnya harapan Santo Yusuf itu tidak terwujud ya, awalnya itu hampir tidak terwujud untuk membangun keluarga bersama dengan Bunda Maria. Tetapi Allah menuntunnya jauh melampaui dari harapannya, yakni untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah. Sehingga Santo Yusuf tidak hanya membangun keluarga yang biasa saja bersama dengan Bunda Maria,
tetapi sekarang kita menghormatinya sebagai pelindung keluarga kudus dari Nazaret. Semoga kita selalu menaruh pengharapan kita kepada Allah. Tuhan memberkati. Saudari dan saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Cinta kasih Allah Bapa sungguh amat agung. Marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur dan iman kita akan kasih sayang-Nya. Umat menjawab, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi gereja Allah yang kudus, Allah Bapa Maha Kasih, teguhkanlah dan perbaruilah gerejamu dalam mewartakan kasih-Mu bagi keselamatan dunia, berkat perayaan penjelmaan Putra-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarlah Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah masyarakat kami dalam menanggapi sabda-Mu, sehingga kami makin mengakui misteri cinta kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Baik, dampingilah kaum muda kami yang saat ini sedang berjuang menyelamati arti kedatangan Putra-Mu di tengah umat manusia dengan terlibat berbagi hidup dengan sesama. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita semua di sini, Allah Bapa Maha Setia, berkatilah kami semua dalam berbagi kegembiraan Natal, khususnya bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Kami bersyukur dan bersuka cita atas ulang tahun perkawinan yang ke-13. Saudari kami, Brigita Stevi Valegata D. Kekogani dan Yohanes Agung Endika Setiadini. Semoga rahmat yang Engkau curahkan di dalam keluarga ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan untuk terus setia kepadamu, dan terlebih dalam hidup harian mereka sebagai suami istri, juga sebagai orang tua bagi anak-anak mereka. Marilah kita berdoa, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan. Kami kenangkan, kami doakan dan kami serahkan ke dalam pangkuan-Mu ya Bapa, Robertus Eri Cantona, Petrus Jimmy Smith, dan Bapak Marjoko, yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Semoga Engkau mengampuni dosa-dosa mereka dan menerimanya ke dalam pangkuan-Mu di surga dengan para kudus. Marilah kita berdoa,
Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tampak dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga perayaan kelahiran Yesus Kristus Putra-Mu membarui dan mengubarkan cinta kasih kami, hingga kami makin sehati dan sejiwa dengan Dia, Sang Juru Selamat kami, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, jadikanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini sebagai tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah hidup kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi
dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini, Robertus Eric Cantona, Petrus Jimmy Smith, dan Bapak Marjoko. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Damai Kristus semuanya.
Saudari dan saudaraku, pandanglah. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Kita doakan tahun devosional, tahun Ardas yang keempat. Bersama-sama, Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Ya Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami telah menerima jaminan penebusan abadi. Semoga dengan makin dekatnya hari keselamatan, kami makin giat menyiapkan diri agar pantas menyambut dan merayakan misteri kelahiran Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa dalam minggu ini. Misa hari Senin, Selasa, Jumat, dan Sabtu berjalan sesuai jadwal biasa. Misa Natal. Vigili Hari Raya Natal tanggal 24 Desember, misa pertama pukul 16.30, misa kedua pukul 20. Misa Hari Raya Natal tanggal 25 Desember pukul 8.00. Di misa Natal pagi diberikan kesempatan kepada keluarga-keluarga yang ingin memberikan kado Natal kepada kanak-kanak Yesus. Kado yang terkumpul akan dikoordinir oleh pendamping Bia dan Irene Kristinawati Sutijadi, warga lingkungan Petrus II, dengan Feni, putri dari Marto dan Sumiati, tinggal di Jalan Puncak Sekuning, Lorong Swadaya, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 28 Desember di Gereja San Frades. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Gaudensius Ludan Wijaya, putra dari Lu Kok Wi dan almarhumah Lucia Sidnio, dari lingkungan Santa Brigita, Paroki Santo Matius Penginjil, Bintaro, Jakarta, dengan Laurencia Stefani Chandra, putri dari Yohanes Herman Chandra dan Vincentia Novalina, warga lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 10 Januari 2026 di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan ini, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Pelajaran komuni pertama. Telah dibuka pendaftaran pelajaran komuni pertama. Peserta adalah yang telah berusia 10 tahun saat pelajaran dimulai, sudah dibaptis secara Katolik atau diterima ke dalam gereja Katolik,
dengan hafal doa harian 10 perintah Allah, 5 perintah gereja. Formulir pendaftaran diambil ke sekretaris lingkungan masing-masing. 4. Penerimaan atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda, anak-anakku sekalian, terima kasih atas kebersamaan pada sore hari ini dalam pranekarisi ini yang berlangsung dengan amat hikmat. Terlebih para pelayan liturgi yang berpartisipasi sebagai lektor, pemazmur, prodiakon, mesdinar, tata laksana, juga kur, serta tim multimedia, juga tim dekorator yang terus mengiringi setiap perayaan atau ibadat kita. Semoga pelayanan Anda semua sungguh-sungguh menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk mohon berkat dari Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Padamu dan berdoa
Tuhan.